Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Indah Puja Lestari, ada teman saya Aditya Aswar Aswani dan juga Dina Koyima. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait simulasi pada pemilihan portofolio. Pada pemilihan portofolio ini, yang akan kami simulasikan nantinya ada pemilihan portofolio menggunakan metode set efisiensi 2 aktiva, pemilihan portofolio menggunakan metode portofolio optimal 2 aktiva, dan yang terakhir ada pemilihan portofolio menggunakan model Markowitz. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelum kita melakukan simulasi, langkah yang paling utama atau langkah yang paling dasar adalah kita mempersiapkan data saham dari perusahaan yang akan kita uji. Untuk datanya dapat kita unduh melalui website Yahoo Finance. Setelah kita unduh nantinya, data tampilannya akan seperti ini teman-teman. Yang nantinya akan kita gunakan adalah data pada kolom E, yaitu kolom plus. Untuk kelompok kami menggunakan data Bank BNI dan juga Bank Mandiri. Untuk Bank BNI, kami beri kode BBNI, dan untuk Bank Mandiri, kami beri kode BMRI. Selain itu, data saham yang kami gunakan adalah data saham 3 bulan terakhir, teman-teman, yakni bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemilihan portofolio menggunakan set efisiensi 2 aktiva. Langkah yang pertama adalah kita merubah urutan tanggalnya, teman-teman. Yang semula pada saat kita unduh datanya, data tersebut dimulai dari bulan Januari. Nah, untuk pada saat kita menguji data, maka data tersebut kita urutkan dari bulan terakhir, yaitu bulan Maret. Nah, caranya untuk merubah urutan datanya, kita blok kolom A atau kolom tanggal ini dengan pilih menu data, lalu pilih sort yang Z ke A. Yang nantinya secara otomatis datanya akan berubah yang semula dari Januari ke Maret, nantinya akan berubah menjadi bulan Maret terlebih dahulu ke bulan Januari. Setelah kita merubah urutan data, selanjutnya kita menghitung return realisasi, teman-teman. Nah, untuk rumus return realisasi sendiri adalah data saham hari ini dikurangi data saham hari sebelumnya, dibagi data saham hari sebelumnya. Nah, apabila rumus tersebut kita terapkan pada data saham Bank BNI, maka rumusnya menjadi sama dengan buka kurung B2 dikurangi B3 tutup kurung dibagi B3, di mana B2 ini adalah data saham hari ini, sedangkan B3 ini adalah data saham hari sebelumnya. Lalu setelah kita memasukkan rumus tersebut pada kolom D2, nantinya untuk mencari return realisasi data berikutnya dapat kita lakukan dark dari kolom D2 hingga kolom D61, teman-teman. Sehingga nantinya secara otomatis return realisasinya akan terhitung sendiri. Dan perlu kita ingat, teman-teman, untuk tanggal 30 Desember ini, data sahamnya tidak perlu kita cari return realisasinya. Bahwasanya data saham ini digunakan untuk membantu menghitung return realisasi milik tanggal 4 Januari. Kan tadi rumusnya sudah saya sampaikan bahwasanya rumusnya harus dikurangi data saham hari sebelumnya atau dibagi data saham hari sebelumnya, sehingga untuk mencari return realisasi dengan data saham di tanggal 4 ini perlu adanya data saham hari sebelumnya. Kemudian, apabila kita simulasikan return realisasi pada Bank Mandiri, rumusnya juga sama, teman-teman. Yang membedakan karena
Bank Mandiri ini berada di kolom C, maka rumusnya menjadi sama dengan buka kurung C2 dikurangi C3 dibagi C3. Yang mana sama seperti tadi, C2 di sini adalah data saham hari sekarang. Sedangkan C3 adalah data saham hari sebelumnya. Kemudian sama, kita dark dari kolom E2 hingga kolom E61. Dan sama seperti sebelumnya, bahwasanya untuk data tanggal 30 Desember tidak perlu kita hitung return realisasinya. Selanjutnya, setelah kita menghitung return realisasi dari data saham yang ada, langkahnya adalah yang tadi di-cut ya, Din. Setelah kita menghitung return realisasi dari data saham Bank BNI dan juga Bank Mandiri, langkah selanjutnya adalah menghitung input untuk portofolionya, yakni yang terdiri dari return ekspektasian, deviasi standar, COVAR, dan juga correlation. Untuk return ekspektasian sendiri, rumusnya adalah sama dengan average, lalu kita blok hasil return realisasi miliknya Bank BNI, berhubung kita memasukkan rumusnya pada kolom Bank BNI. Kemudian kita enter. Untuk Bank Mandiri pun sama teman-teman, rumusnya sama dengan average, terus kita blok hasil return realisasi miliknya Bank Mandiri. Setelah kita menghitung return ekspektasian, selanjutnya kita menghitung deviasi standar. Untuk menghitung deviasi standar, COVAR, dan correlation, sebenarnya sama-sama menggunakan data return realisasi. Yang membedakan di sini adalah cara input rumusnya, teman-teman. Untuk deviasi standar, di sini menggunakan rumus STDEVP, yang nantinya dari rumus yang ada, karena ini di bagian kolom BNI, maka yang kita blok adalah hasil return realisasi milik Bank BNI. Dan juga untuk Bank Mandiri, sama, rumusnya sama dengan STDEVP, lalu kita blok bagian hasil return realisasi milik Bank Mandiri. Setelah itu, kita mencari nilai COVAR. Nilai COVAR rumusnya adalah sama dengan COVAR. Terus, kita blok seluruh data dari hasil return realisasi yang ada. Namun, dalam pengeblokannya ini tidak bisa berbarengan, teman-teman. Jadi kita blok satu-satu dari hasil return realisasi miliknya Bank BNI terlebih dahulu, lalu kita tambahkan dengan menggunakan titik koma pemisah sebagai pemisah, lalu kita blok bagian hasil return realisasi miliknya Bank Mandiri. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, untuk mencari correlation, rumusnya adalah sama dengan correl, lalu kita blok seperti tadi COVAR caranya, kita blok satu persatu, mulai dari Bank BNI, kemudian dilanjutkan Bank Mandiri. Setelah kita menghitung input untuk portofolionya, langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik set efisiensi, teman-teman. Grafik set efisiensi nantinya bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah scatter. Akan tetapi, sebelum kita membuat grafik ini, langkah yang sebelumnya kita ambil adalah kita membuat tabel bantu, yang mana ada tabel nilai proporsi dengan interval 0,05 untuk Bank BNI dan juga Bank Mandiri, dan juga kita menentukan nilai sumbu X dengan memasukkan rumus dan juga nilai deviasi standar, dan menentukan nilai sumbu Y atau nilai sumbu vertikal dengan rumus dan juga memasukkan nilai-nilai standar ekspektasinya. Untuk nilai proporsi dengan interval 0,5 untuk Bank BNI di sini, kami mulai dengan 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan 0,05 seperti interval yang ada.
Lanjut, kita teruskan hingga menemukan angka atau nilai 1,0. Kemudian, untuk nilai proporsi pada Bank Mandiri itu sendiri adalah kebalikan dari nilai proporsi pada Bank BNI. Setelah itu, kita menentukan nilai sumbu X pada deviasi standar. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan plus buka kurung G12, yaitu 0,00 nilai proporsinya, dipangkat 2 dikali H$6. H$6 adalah deviasi standar miliknya Bank BNI. Kemudian dipangkat 2 plus H12, yaitu nilai kovarian. Kemudian dipangkat 2 dikalikan dengan I$6, yaitu nilai deviasi standar milik Bank Mandiri. Kemudian dipangkat 2 ditambah 2 dikalikan G12. G12 dimana itu adalah nilai proporsi pada Bank BNI yang pertama. Kemudian dikali H12 dikalikan kovarian, lalu dikalikan dengan H$8, yaitu nilai kovarian. Kemudian kita kurung tutup, kita pangkatkan dengan 0,5. Setelah itu dapat kita tarik atau kita dark hingga kolom yang terakhir teman-teman, sehingga secara otomatis nantinya data yang ada terhitung, dapat ditemui hasilnya atau ditentukan hasilnya. Kemudian untuk menentukan sumbu Y atau IRP ini, rumusnya adalah sama dengan G12, yaitu nilai proporsi pada Bank BNI dikalikan dengan return ekspektasian. Kita memasukkan return ekspektasiannya milik Bank BNI, kemudian kita tambahkan nilai proporsi pada Bank Mandiri, kemudian kita kalikan dengan return ekspektasian punyanya Bank Mandiri, kemudian kita enter. Dan kita pun juga bisa melakukan dark sehingga tabel terakhir agar dapat memudahkan pengerjaan. Setelah itu, setelah kita menggunakan tabel bantu, kita membuat grafik teman-teman. Nah, grafik di sini langkahnya tinggal kita blok data deviasi standar dan IRP ini dari kolom IJ12 hingga ke kolom I dan J32. Kita blok, lalu kita pilih menu insert. Pilih menu charts, lalu kita pilih bagian scatter. Lalu kita klik teman-teman. Nanti grafiknya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan portofolio menggunakan portofolio risiko terkecil 2A. Sebenarnya teman-teman, untuk metode ini dalam mencari return realisasi, return ekspektasian, deviasi standar, COVAR, correlation, tabel bantu, ini sebenarnya sama teman-teman dengan metode yang sebelumnya. Yang membedakan di sini, pada metode portofolio risiko terkecil, kita perlu menambahkan tabel nilai risiko terkecilnya, yakni dengan rumus sama dengan plus I6, yaitu deviasi standar, dipangkat 2 lalu dikalikan dengan COVAR, lalu dikurangi dengan COVAR H8 ini, lalu tutup kurung, dibagi dengan H$6, yaitu deviasi standar miliknya Bank BNI. Kemudian dipangkat 2, ditambah dengan deviasi standarnya milik Bank Mandiri. Lalu dipangkat 2, dikurangi 2, lalu dikalikan dengan nilai kovarian. Nah,
Kemudian, nantinya akan muncul nilainya, teman-teman. Nah, untuk nilai yang di sampingnya ini adalah hasil dari sama dengan 1 dikurangi kolom G35. Jadi, 1 dikurangi dari kolom yang tadinya kita hitung ini, teman-teman. Kemudian, untuk deviasi standarnya ini, kita tinggal melanjutkan dari perhitungan yang sebelumnya dengan kita tarik ke bawah hingga ke bagian kolom yang ini, teman-teman. Yang bagian EIRP pun juga sama. Kita tinggal mengambil data dari sebelumnya dengan kita tarik atau kita drag hingga sejajar dengan kolom resiko terkecil ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik set efisiensi. Nah, untuk grafik set efisiensi, untuk portofolio risiko terkecil 2 aktiva ini, kita blok sumbu X yang di deviasi standar ini dan sumbu Y yang di ERP ini, blok semuanya hingga deviasi standar dan IRP miliknya resiko terkecil yang tadi kita hitung. Kita blok hingga ke kolom ini, lalu biasa nantinya kita insert, lalu kita pilih charts, dan kita klik bagian scatter. Nantinya akan muncul tabelnya, teman-teman. Grafiknya, teman-teman. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan portofolio menggunakan metode portofolio optimal 2 aktiva. Seperti sebelumnya, teman-teman, untuk mencari return realisasi, return ekspektasi, deviasi standar, nilai kovarian, nilai correlation, tabel bantu dalam pembuatan grafik, hingga resiko terkecil, itu sama rumus dan caranya dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode portofolio resiko terkecil 2 aktiva. Yang membedakan di sini, kita harus mencari return bebas resiko, mencari nilai optimal, dan juga mencari nilai titik optimalnya. Letak titik optimalnya. Nah, untuk mencari return bebas resiko ini diperoleh dari proksi aktiva bebas resiko. Proksi aktiva bebas resiko ini di Indonesia biasanya mengacu pada sertifikat Bank Indonesia. Untuk proksi aktiva bebas resiko saat ini di Indonesia sesuai dengan sertifikat Bank Indonesia senilai 3,5% per tahunnya. Sehingga untuk mencari return bebas resikonya 3,5 dibagi 365, di mana 365 ini adalah jumlah hari dalam setahun. Kemudian, setelah kita mencari return bebas resikonya, langkah selanjutnya kita mencari nilai optimalnya. Nilai optimal di sini menggunakan rumus sama dengan plus double buka kurung $3 yaitu return ekspektasi dikurangi $8 yaitu return bebas resiko. Tutup kurung dikalikan dengan I$6 yaitu nilai kovarian dipangkat 2 dikurangi buka kurung I$3 yaitu return ekspektasi milik Bank Mandiri, kemudian dikurangi return bebas resiko yaitu L$8, tutup kurung dikalikan dengan H$8 yaitu nilai kovarian, tutup kurung dibagi buka kurung double H$3 yaitu return ekspektasi milik Bank BNI dikurangi return bebas resiko yaitu berada di L$8, tutup kurung dikalikan dengan I$6 itu nilai kovarian, lalu kita pangkatkan 2 ditambahkan buka kurung I$3 yaitu return ekspektasi milik Bank Mandiri dikurangi return bebas resiko di L$8 lalu ditutup kurung kita kalikan H$6 yaitu deviasi standar milik Bank BNI lalu kita pangkatkan 2 dikurangi buka kurung double
H$3, yaitu return ekspektasi milik Bank BNI, dikurangi return bebas resiko miliknya L$8, tutup kurung ditambahkan dengan return ekspektasi milik Bank Mandiri dikurangi L$8, itu return bebas resiko, tutup kurung double lalu dikalikan dengan H$8, yaitu kovarian. Lalu kita tutup kurung. Lalu setelah itu kita enter. Nah, setelah kita tentukan nilai optimalnya, lalu seperti sebelumnya, kita menentukan sisa dari nilai optimal itu, yaitu dengan rumus sama dengan 1 dikurangi hasil dari yang barusan kita hitung, yaitu di kolom G36. Kemudian untuk sumbu X-nya juga sama teman-teman, kita tinggal tarik menggunakan sumbu X yang sebelumnya, dan untuk sumbu Y pun pada IRP pun sama, kita tinggal dark dari yang sebelumnya. Kemudian untuk mencari titik letak nilai optimal, yang pertama kita masukkan 0,000, itu turunan dari sumbu X-nya. Kemudian kita turunkan defisit standar, di mana defisit standar ini diperoleh dari BNI, yaitu senilai 0,02129. Jadi, ini yang pertama milik Bank BNI ya teman-teman. Kemudian ini yang kedua milik Bank Mandiri. Maaf teman-teman. Nah, jadi ini defisit standarnya miliknya Bank BNI, dan ini defisit standarnya miliknya Bank Mandiri. Kemudian, untuk mencari sumbu Y-nya nanti, menggunakan rumus sama dengan plus J$38. J$38 ini adalah SBI-nya ya teman-teman. Jadi, return bebas risikonya yang tadi kita cari. Kita turunkan di sini. Yaitu rumusnya J$38 ditambah buka kurung double J$36, yaitu ini ya teman-teman, sumbu Y atau IRP-nya dari nilai optimal itu, kemudian dikurangi dengan J$38, yaitu nilai SPI-nya, lalu tutup kurung dibagikan dengan I$36, yaitu sumbu X pada nilai defisit standar dalam nilai optimal, kemudian ditutup kurung dikalikan dengan I$39, yaitu defisit standar miliknya Bank BNI. Kemudian kita enter, dan untuk Bank Mandiri pun rumusnya sama, yaitu kita tinggal sama dengan plus J$38. Nilai SBI ini ditambahkan dengan J$36, yaitu nilai IRP dalam nilai optimalnya, lalu dikurangi SPI kembali, lalu dibagikan dengan defisit standar miliknya nilai optimal, lalu dikalikan dengan defisit standar milik Bank Mandiri. Setelah itu, setelah kita mencari titik letaknya, lalu kita membuat grafiknya teman-teman. Nah, untuk mencari grafiknya, untuk membuat grafiknya, kita tinggal blok kolom bagian defisit standar dan juga
IRP, yang mana ini mewakilkan sumbu X, ini mewakilkan sumbu Y, hingga ke terakhir ini ya teman-teman. Jadi hingga kolom I40 dan juga J40. Setelah kita blok seperti biasa, nanti kita pilih insert, lalu kita pilih charts, lalu kita pilih scatter. Nantinya akan diketahui nantinya akan diketahui grafiknya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan portofolio Markowitz yang efisien secara kuantitatif. Yang pertama, rumusnya itu sama dengan harga saham terkini dikurangi harga saham yang lalu dibagi harga saham yang lalu. Mari kita praktekkan. Yang pertama, saya akan menghapus ini semua. Dan saya akan memasukkan rumus, yaitu yang pertama sama dengan kurung buka harga saham terkini dikurangi harga saham yang lalu, kurung tutup, garing, harga saham yang lalu di enter. Nah, tinggal ditarik begini ke samping, lalu ke bawah sampai tanggal ini. Nah, setelah itu rata prestasi itu rumusnya average G2 sampai G60. Nah, untuk begitu akan saya praktekkan. Yang pertama, dihapus semua dulu. Dan saya sama dengan average kurung buka. Menambahkan itu kan BPNI. Nah, BPNI itu dari sini sampai sini yang di blok sampai bawah. Nah, sampai sini kurung tutup, di enter. Nah, kalau sudah tinggal ditarik begini. Yang kedua, mencari deviasi standar. Rumusnya itu STDEVP G2 banding G60. Nah, mari kita praktekkan. Yang pertama, saya akan hapus semua. Habis saya hapus, saya akan masukkan rumusnya, yaitu sama dengan STDEVP kurung buka blok yang tadi seperti yang sebelumnya, di blok sampai bawah, lalu di kurung tutup dan di enter. Nah, untuk itu langsung tinggal di giniin aja, disampingin. Nah, ya, selanjutnya adalah coefficient variation. Nah, itu caranya sama dengan plus 0 plus O4. O4 itu yaitu yang ini, dengan dari deviasi standar. Nah, O4 itu kan deviasi standar dibagi 0,3 O3. O3 itu retro ekspektasi. Jadi rumusnya sama dengan plus O4 dibagi O3. Kita enter. Nah, untuk gitu sebenarnya tinggal ditarik gini, hasilnya pun sama nanti. Nah, yang selanjutnya adalah kovarian. Rumusnya adalah kovar, yang di blok adalah ini. Nah, saya akan jelaskan di sini, nyarinya kami adalah satu-satu ya. Kami nggak tahu cara pastinya untuk langsung semua full, karena bisanya kami kemarin cuma satu-satu. Jadi saya akan contohkan 1 sampai 2 contoh 2. Nah, pertama di sini BPNI sama BPNI. Jadi kan covar
salah, maaf, sama dengan cover kurung buka itu kan BPNI. Nah, BPNI itu di sini sampai sini. Kan itu BPNI sama BPNI ya. Jadi habis di blok itu di titik koma lagi, lalu di blok lagi yang sama, lalu di kurung tutup enter. Hasilnya kan 0,02. Saya contohkan misalnya kan berbeda bank ya, BMRI sama BNI. Nah, rumusnya tadi kan sama dengan cover cover kurung buka tadi berarti di blok yang kan itu kan yang di atas kan BMRI, jadi yang di blok dulu yang ini, yang BMRI sampai habis, lalu di titik koma, lalu di blok yang baris G ini karena BNI kan yang di bawah, sampai habis. Nah, pas sudah ditutup enter, lalu di enter. Nah, hasilnya gini. Jadi tadi gitu saya undo ya, jadi biar keisi semua. Nah, cuma begitu. Lalu yang ini isinya pun sama, rumusnya kan korel dari sini sampai sini kan di barisan G semua. Jadi ini nyarinya juga satu-satu. Ini kenapa ada angka 1? Kalau udah ada angka 1 berarti di sampingnya itu sudah nggak usah dicari lagi seperti halnya ini. Jadi saya contohkan yang bagian sini. Misalkan ini rumus di sini, jadi ini isinya satu-satu. Misal ini yang udah satu gini berarti ini stop di sini. Dan ini misalnya satu udah stop sampai sini. Dan sekarang mari kita coba ya. Aku kasih contoh yang agak susah aja, yang BMRI. Rumusnya adalah korel kurung buka berarti kan yang ini dulu kan. Nah, yang ini yang H karena BMRI dulu. Nah, habis itu kan sama BNI, jadi di iniin, di titik koma, lalu di bagian G ini di blok sampai sini kurung tutup enter. Nah, saya akan jelasin. Nah, sampai situ kan sudah kan, jadi satu cari satu. Nah, ini untuk vektor identitas. Untuk vektor identitas ini awalnya ini berasal dari O17. Jadi sini sama dengan O17, sebelahnya sama dengan P18 dan seterusnya. Pokoknya ini sama dengan yang satu ini. Nah, kan sudah. Nah, saya akan melanjutkan yang di A, B, C, D ini kan. Nah, di sini kan di rumus ini kan saya perluas ya. Di sini kan ada yang di setengah ini namanya varian kovarian, lalu rektor ekspektasian atau ekspektasian. Nah, maksud ini itu saya akan jelaskan ya. Nah, pertamanya itu kan rektor ekspektasian. Nah, rektor ekspektasian kan ini. Katanya kan ini. Nah, maksud tadi itu kita tandain di rektor ekspektasian. Jadi kita define terus dinamain aja return ekspektasian
Kalau udah gitu lalu di oke, karena punya saya udah tak buat jadi nggak tak oke ya. Dan nggak ke situ doang, jadi di varian covarian ini juga dikasih judul varian covarian, nggak usah dikasih spasi sih biar gampang. Oh, sudah. Nah di sini bentar ya, tak cek dulu. Bentar ya. Nah di sini tadi saya bikin di sini baru ya, yang di sini sama dengan, jadi rumusnya tak kopas ya, rumusnya ini tak kopas ya, maaf ya tak kopas karena saya akan jelaskan. Jadi nanti kan rumusnya kan MMO, jadi ini ntar tinggal diketik return ekspektasian. Nah yang ini ditulis varian covarian, nah selanjutnya ditulis return ekspektasian. Nah kalau sudah ditulis seperti ini persis, tinggal di Ctrl Shift Enter bareng, nanti hasilnya misal ini di Ctrl Shift Enter nanti hasilnya value ini. Nah makanya itu di Ctrl Shift Enter, yang ini tadi ya, Ctrl Shift Enter. Nah yang kedua yang B itu ya sama, dibikin gini ya nanti satu, pokoknya yang mul ini min verse, koma min verse, terus koma transpose ini kurungnya juga sama, yang terpenting ini kan ada satu. Nah yang tadi saya lupa jelasin, nah satu ini, yang satu ini di blok, di define name, dikasih nama satu, di oke. Nanti kalau sudah kan yang pertama habis kurung buka kan satu, habis satu itu kan di koma min verse kurung buka, varian covariannya tadi udah dinamain jadi tinggal ditulis, jadi kita nggak usah ngeblok manual gitu. Lalu di Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift Enter. Nah yang ini pun juga sama, ini rumusnya kayak gini, mul 1 universe, misal saya cuma enter doang ya, jadinya gini pasti value, jadi harus di Ctrl Shift Enter. Nah yang terakhir, jadi ABC tadi itu juga dinamain, yang pertama A, yang A ini di define name, yang name ini dikasih A terus oke, karena punya saya udah tanamin jadi tak exit ya. Terus yang B di define name dikasih D terus di oke, punya saya tak exit. Lalu yang C ini saya nurut buku dikasih nama CC biar nggak bingung, jadi diklik CC lalu di oke, karena punya saya udah jadi udah. Yang kedua kita akan praktekkan yang ini ya, yang ini kita kontrol copy dulu di pinggirnya biar saya gampang praktekannya. Saya delete ya. Nah mari kita lanjutkan. Berarti kan kita mau transpose kan, kalau dengan berarti maaf, harusnya di blok sampai BPKB, seharusnya BPKB ya, ini maaf ya tadi saya keliru, belum tak saya ganti. Jadi di blok begini kalau sudah langsung di sama dengan transpose kurung buka, kita cari yang 0,226. Nah kan ini ada standar di blok semua, lalu di kurung tutup. Nah supaya bisa itu dipencet bareng Ctrl Shift Enter. Nah mari kita lihat kan sama, jadi yang sini juga sama dengan salah, blok dulu ya, sama dengan transpose, karena tadi kita udah namain jadi kita ketik red
hitung ekspektasian, terus dikurung tutup, Ctrl Shift Enter, kan udah jadi. Lalu kita step selanjutnya kita mencari max dari kolom ini, tanda divisasi, lalu di maaf salah, ditulis max dulu, lalu gini, lalu di blok begini, lalu di kurung tutup, lalu di enter. Habis max kita mencari di MVP. Apa? Karena tutorialnya begitu. Jadi di MVP ini rumusnya kan ini min 1 di per cc pangkat 5. Jadi kita praktekkan sama dengan dalam kurung 1 per, tadi kan kita udah namain, jadi kita ketik cc ini ditutup di pangkat 0,5, lalu di enter. Oh, saya salah ketik ya, maaf. Ini diganti 0,5, 0, buat saya mulai soal. Lalu diketik ini. Nah, sehabis itu kita mencari yang ini. Saya kopas ya. Nah, saya lanjutkan ya. Yang ini kan tadi kan di sini kan tadi kan N37 kan. Nah, saya ganti jadi R karena kan di sini kan punya R. Jadi di sini R37 37 dikurangi ini di rumusnya. Dan jika kalau nggak dikasih dolar di tengahnya, itu hasilnya akan beda, jadi nggak akan muncul hasilnya. Jadi begitu di enter, tinggal kita tarik. Nah, terus yang untuk yang di sini kan rumusnya kayak gini, jadi saya kopas ya. Nanti saya jelasin apa yang harus diganti. Saya enter dulu, saya paste. Nah, kan ini kan masih di kolom R ya. Tadi kan yang di kolom N, yang di kolom ini. Nah, sedangkan kita membuat di kolom yang S. Nah, yang N ini tadi kan di kolom N nih, di kolom N di sini kan. Nah, punya kita harus diganti jadi di kolom R37. Nah, diganti, tinggal diganti ini R37 aja, lalu di enter, lalu tinggal ditarik sampai ke bawah dan selesai untuk yang ini. Lalu kita di sini akan membuat apa itu, kita akan menginsert kayak pie gitu, tapi dot. Pertama kita blok semua yang ini dari sini sampai sini, lalu kita insert, pilih yang ini namanya scatter, yang ini namanya scatter, kita pilih yang pilihan pertama, jadinya begini. Udah selesai yang ini. Di sini saya akan melanjutkan, maaf ya untuk videonya kepotong-potong karena saya ada salah yang fatal, jadi saya potong-potong. Jadi yang selanjutnya adalah portofolio optimal berdasarkan preferensi risiko investor. Nah, di sini kita akan mencari yang saya ini blok sama ini pie lingkaran ini ya. Nah, di sini kenapa ada 0,20 dan lembar baru yang lihat yang ini kosong-kosong semua ini saya kasih 0,02. Mengapa? Alasan saya karena 0,02 adalah pilihan yang diambil investor itu yang resikonya tinggi, jadi akan mendapatkan itu yang besar. Bisa saja saya kasih angka lain seperti halnya 0,01, yaitu risiko yang diambil kecil. Kenapa saya ambil yang besar? Karena saya ingin dapatkan untung yang besar juga. Jadi kita akan cari yang di IRP ini bawahnya. Nah, untuk menghemat waktu saya akan copy saja rumusnya dan saya akan jelaskan apa yang diganti dan apa yang tidak diganti. Yang diganti ini adalah yang di X2, selainnya itu sama. Yang ini D juga tadi harus di define name yang sebelumnya, yang caranya udah ada di satu tadi, udah saya jelasin. Yang ini harus kan ini kan di AD kan, sedangkan ini masih di X. Maka dari itu kita ganti X2 nya ini menjadi AD2 lalu enter. Nah,
untuk proporsi ini kita ngisinya dari sini akan sama untuk hemat waktu, karena ini banyak daripada saya salah ketik nanti menjadi salah, saya copy paste aja ya. Saya copy dan di sini diblok dulu 5. Kenapa? Kalau kayak gitu nanti harus ganti. Nah di sini kan datanya kan dari Y2, padahal kita kan di lembar baru di AE2, maka di sini diganti di AE2 dan inverso varian bla 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 sampai belakang ini nggak usah diganti, cuma cukup diganti yang di depan. Jadi untuk praktekkan ya kalian ketik aja, dihapus dulu sambil lihat video ini, dihapus, diketik pelan-pelan, di pause videonya, diketik sama ini. Jadi kita kalau sudah diketik itu kita kontrol shift enter, jadinya kan persis. Nah habis itu kita akan membuat chart title-nya ini dengan cara insert di blok ini dulu ya, insert by, pilih yang 3D atau yang apapun lah, pilih dulu yang 3D. Di situ kita cari yang ada persenannya. Nah seperti ini di pie ini dibulatkan. Kalau di zoom ini sebenarnya ini adalah 44, tapi di pie ini dibulatin gitu, jadi saya nggak tahu kenapa jadinya begini, padahal kalau ditekan ada hasilnya, value nya 4,4, 44,14 dan lain-lain. Saya hapus, saya lanjutkan di lanjutan berikutnya. Yang selanjutnya adalah portofolio optimal resiko terkecil dengan rumus. Nah di sini yang kita butuhkan cuma tabel ini doang. Seharusnya pun ini kosong, jadi saya akan buat tabel ini yang sama. Saya copy aja dan saya kosongin. Dan yang ini saya delete. Jadi di sini kita akan copy sama ini, jadi nggak ada yang diganti, persis sama dengan ini. Kalau saya ketik takut tipu, jadi kelamaan ini video. Ini saya kopas. Di sini saya kopas. Dan ini nggak ada yang diganti, CC1, transpose, varian ke varian, inverse, mol. Nah sebelum itu harusnya saya blok dulu ya, jadi saya hapus, saya blok semua gini. Kalau kita rumusnya ini tadi, nah, saya coba cek dulu ya, 1 berarti udah kan, habis itu kan dikontrol shift enter kan sudah ada, berarti di sini kan 85, jadi BBCA biasanya paling dipilih sudah store karena memiliki resiko yang paling tinggi mencapai sini. Dan untuk membuat ini tadi yang chart yang pie ini, caranya seperti yang di risiko investor tadi sama, jadi tidak usah saya jelaskan lagi karena terlalu panjang nanti videonya. Dan saya akan lanjutkan ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan portofolio optimal resiko terkecil dengan solver dengan penjualan pendek. Yang pertama, nah di sini kan proporsinya kan 2, 0, 11, 8. 3 ini kan setelah di solver. Nah, awalnya itu 20 semua karena saya bagi rata dari 100%. Nah, yang dipakai dari sini yang sama cuma sampai sini. Setelah itu FVP diganti pakai rumus yang ini, proporsinya pun diganti. Nah, kan tadi kan yang ini kan sudah saya namain proporsi. Yang ini kan sudah ada namain proporsi, jadi yang ini saya namain yang lain, proporsi 2. Saya define proporsi 2 karena saya ngerjain udah ada yang ini, jadi saya nggak mengulang, jadi saya kasih nama proporsi 2. Sebenarnya sih bebas dikasih nama apa. Selanjutnya kita akan ke sini. Di sini rumahnya sama dengan ini, tapi kita ntar proporsinya ganti proporsi 2. Jadi ini kita copy.
Untuk menghemat waktu kita enter, kita Ctrl Shift Enter. Nah di sini kita copy, dan di sini kan ada proporsi. Nah di sini yang dipakai proporsinya ada proporsi 2. Proporsi 2, dan di sini ada proporsi 2. Nah kalau sudah itu tinggal di enter. Oh maaf, di Ctrl Shift Enter. Kalau misalnya udah ke enter, cara atasinya gini, dipencet di sini Ctrl Shift Enter, nggak usah diulangi. Jadi nah kan sudah, jadi di sini 0,19999 kan beda sama di sini. Nah karena gitu, yang di sini kita masukkan rumusnya, nanti saya ganti-ganti, tapi ini di copy aja supaya cepat dan nggak makan waktu lama, karena saya pakai software gratis jadi waktunya dikit. Jadi saya kontrol paste. Nah di sini kan di N, sedangkan kita kan di R. Jadi kita ganti ke R. Yang ini sih kita ganti R. Kan N48 tadi kan yang MVP. Nah kita ganti ke R juga 48. Kita kontrol Shift Enter. Kan ada beda kan 0,46. Jadi kita tarik ini. Kan di sini kan 233 kan, sebelum ini MVP-nya kan paling rendah kan 199, di sini kan 133, jadi di sini 192. Nah, yang di sini kita tinggal tarik. Tapi sampai sini saja karena di sini rumusnya beda. Yaitu yang ini kita copy paste. Lalu kita Ctrl Shift Enter. Dan di sini kita kupas. Nah, yang diganti ini kan proporsi. Jadi kita ganti ke proporsi 2 karena kita kan beda tempat kerja. Jadi kita Ctrl Shift Enter. Jadi beda. Nah, untuk solvernya sendiri itu kita klik yang MVP ini. Kita klik di data, lalu solver. Nah, ini kan sudah keganti. Jadi di sini min, ini pilih min, ini harus 0 kalau min. Kita ganti proporsi 1. Proporsi 2, proporsi 2, dan sini S. Dan di sini kita ganti R, tengah-tengahnya karena kita di R. Dan ini kita edit menjadi R juga. R yang ini kan 57, tapi kan di R, yang ini kan N, diganti R. Nah, kita klik OK. Lalu kita solve. Nah, biasanya di sini ada yang beda karena ada yang nggak sama. Jadi kadang ada hal yang bikin beda. Jadi intinya untuk solver itu gitu. Jadi di sini belum tentu bisa sama-sama ini karena beda-beda. Tergantung datanya, karena ada kesalahan di awal. Jadi saya ganti datanya berapa. Jadi gini. Sekian presentasi dari simulasi dari kelompok kami. Jika maaf banyak salah, dan maaf juga jika penjelasan saya kurang jelas. Jika kurang jelas bisa ditanyakan pada saya. Terima kasih. Bisa PC.